Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadindra Safa dari kelas 1H dengan NIM 666124026. Tindakan rasional instrumental yaitu seseorang yang bertindak berdasarkan akal atau rasio dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dengan tujuan yang hendak dicapai. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang membeli minyak curah dibandingkan dengan minyak kemasan. Yang kedua, tindakan rasional berdasarkan nilai, yaitu tindakan yang berorientasi pada suatu nilai. Contohnya, pelaksanaan ibadah suatu agama. Yang ketiga, ada tindakan tradisional, yaitu tindakan tanpa menyadari tujuannya. Dilakukan karena sudah kebiasaan. Contohnya, seorang anak yang mencium tangan orang tuanya saat hendak pergi atau pulang sekolah. Yang ketiga, tindakan afektif, yaitu tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa kesadaran penuh. Contohnya fans supporter bola. Sistem sosial yaitu terdiri dari kumpulan tindakan yang dibentuk dari tindakan sosial antara individu atau kelompok. Yang kedua, sistem budaya yaitu tatanan manusia yang hidup secara hampir dalam suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, ada sistem kepribadian, yaitu struktur kepribadian anggota sistem sosial yang diinternalisasi dari sistem budaya. Pertama, ada teori evolusi, yaitu teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dan memiliki arah tetap. Yang kedua, ada teori konflik, yaitu teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena adanya konflik atau pertentangan di kelas sosial. Yang ketiga, ada teori fungsionalis, yaitu teori yang menyatakan perubahan sosial itu terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosialnya. Yang terakhir ada teori siklus, yaitu teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial ini terjadi secara bertahap dan tanpa berhenti. Yang pertama ada hubungan antropologi dengan ekonomi, yaitu antropologi memberi bantuan pada pembangunan suatu daerah, sebab pelaksanaan pembangunan ekonomi itu butuh pengetahuan tentang adat istiadat, struktur sosial, dan lain-lain. Yang kedua, hubungan antropologi dengan geografi. Kedua ilmu ini saling berhubungan sebab membantu memahami kompleksitas kondisi manusia di dunia. Terus yang ketiga ada antropologi dengan psikologi, yaitu antropologi menjelaskan tentang kehidupan. Antropologi menjelaskan tentang kebudayaan yang berbeda dan memberikan bahan kepada ahli psikologi dalam menetapkan ukuran pada pola kehidupan masyarakat. Yang pertama ada bahasa, yaitu simbol dan aturan yang disatukan atau dirangkai menjadi bahasa dan memiliki arti dan makna. Yang kedua ada norma, yaitu seperangkat aturan budaya. Dan yang ketiga ada kepercayaan, yaitu ide bersama yang diyakini oleh orang-orang di daerah tersebut. Yang terakhir ada nilai, yaitu standar abstrak dalam suatu masyarakat yang mendefinisikan prinsip ideal tersebut. Dan saya di remedial ini memberikan kesempatan untuk saya untuk memperbaiki nilai saya yang sebelumnya kecil dan juga memotivasi saya untuk belajar lebih giat lagi agar kedepannya tidak harus remedial. Kesan saya selama menjadi mahasiswa semester 1 ini, saya sangat senang sekali karena saya bisa mendapatkan banyak teman yang sangat baik. Saya juga dapat mengeksplor banyak sekali ilmu-ilmu baru selama perkuliahan. Saya juga mendapatkan banyak sekali pengalaman baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Saya juga banyak sekali belajar dari teman-teman saya, dari dosen-dosen saya, dan juga menjadikan pelajaran untuk saya agar di semester depan lebih baik dan juga lebih giat belajar.